Pak Ahok setelah terjun ke lapangan di putaran yang kedua ini, aroma apa sekarang yang terasa? Saya berpikir ini memang terlalu banyak kembangkan isu-isu soal agama gitu ya. Saya lihat itu yang sering terjadi di lapangan. Jadi aroma lebih kencang. Saya tidak melihat ada isu-isu program di lapangan sekarang sebetulnya. Jadi lebih kencang isu-isu agama atau sektarian di fase kedua ini, di putaran kedua ini dibanding sebelumnya, begitu maksudnya? Iya, kelihatannya begitu. Kalau pertama masih malu-malu ya, dan ngomong masih ada campur program. Kalau ini udah betul-betul fokusnya udah ke sana, udah arahnya. Sosmed dari mana? Saya bilang ini udah semacam tanda kutip intimidasi kan. Pendaftaran, ada tamasya mau ke Jakarta, katanya terdaftar sampai 1,3 juta orang. Jadi berarti satu TPS bisa 100 orang dong. Kalau dengan pakaian yang khas seperti itu, apakah bukannya mau memberi kesan seolah bisa beribut atau apa gitu kan? Itu saya kira dari mana orang luar kota mau datang ngurusin TPS Jakarta? Baru kali ini kejadian di Republik kita gitu loh. Tamasa ke Jakarta 1,3 juta. Saya juga baca itu di sosmed. Iya, saya baca. Itu semacam intimidasi untuk Anda. Iya, kalau itu terjadi bisa saja orang pada pergi atau apa takut datang ke TPS. Saya tidak tahu. Itu sesuatu yang belum pernah kejadian pasca reformasi. Ketika orang luar kota disuruh datang ngurusin TPS gitu. Saya kira pilkada ini setelah undang-undang pilkada ya gitu ya. Itu kan harusnya kan berbicara program. Betul. Dan melarang menyinggung soal SARA. Tapi Jakarta saya kira udahlah, semua orang bisa ngerasakan kok. Tempel spanduk, macam-macam. Masih pilih gubernur muslim. Kita juga bukan pertama kali kok gubernur non-muslim kok. Pak Hengantung udah pernah jadi DKI dulu. Tapi saya sampaikan pada para saksi kami, para partai politik, juga masyarakat, ya jangan takut. Aman kok. Kalau orang luar kota berani macam-macam, kan ada aparat resmi juga. Gitu. Nah lalu kemudian tiba-tiba drop. Terutama untuk umat muslim. Umat muslim yang tadi mau pilih saya 45-50%, tiba-tiba anjlok habis tidak mau milih, tinggal berapa persen. Lalu kemudian kita survei lagi, terakhir dia hanya capai 30% yang mau pilih. Nah ini yang membuat kita perorangan seperti itu. Nah sekarang kita tinggal seperti sidang-sidang, ahli pidana kan mengatakan kalau mau tahu niat orang, itu harus melihat kehidupan sehari-hari. Betul. Nah, sekarang masyarakat mulai melihat di mana dalam kehidupan saya dari kecil sampai usia setengah abad ini, saya pernah memusuhi Islam atau pernah menghina Nabi, menghina masjid, menghina agama. Di mana ada? Pak Ahok, jadi kalau tentang Anda bersih, itu kan menjadi cerita yang sudah umum ya, termasuk pada cerita terakhir yang menggemparkan soal ramenya orang menjarah tanda kutip IKTP. Anda tidak pernah ikut dalam korupsi yang rame-rame ini. Penjelasan Anda? Nah, saya nggak tahu ada permainan atau tidak, tapi yang pasti di DPR itu orang tuh nggak suka sama saya sebetulnya kalau soal bagi-bagi uang. Ya. Tidak suka karena pernah kasus kejadian beberapa kali perjalanan dinas. Kita hanya pergi 3 hari. Dia buat pembukuan 4 hari, 5 hari. Ya saya coret dong. Nggak bisa saya bilang. Kalau 3 hari ya 3 hari. Terus kami pernah ke Maroko. Kerjasama antar parlemen. Masa jalan-jalan ke Spanyol? Spanyol itu pakai euro. Jadi saya tulis tuh di website saya ahok.org itu. Nggak bener saya bilang. Saya baru ditodong di Dubai. Ngamuk saya malam itu. Datang ke Dubai, transit. Langsung di situ ya, ketua rombongan panggil saya. Kami semua sudah beli tiket ke Spanyol. Pemirsa, wawancara lengkap dan Bosko Selamun dengan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan tayang di Prime Talk nanti malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ya, dan pemirsa usai jeda berikut ini